Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suryana Mahendra. Saya dari kelas 1E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fuel system. Diesel engine dapat berfungsi karena adanya pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan panas yang digunakan untuk mendorong piston ke bawah dan pada akhirnya dapat menghasilkan gaya putaran pada crankshaft. Bahan bakar pada engine diesel diinjeksikan dengan tekanan yang cukup tinggi sehingga menghasilkan partikel-partikel bahan bakar yang sangat lembut dan dengan cepat bercampur dengan udara yang sudah dikompresikan hingga mencapai temperatur tertentu. Bahan bakar tersebut diinjeksikan pada waktu, tekanan, dan jumlah yang tepat. Proses tersebut dilakukan sepenuhnya oleh sistem bakar pada engine. Selanjutnya yaitu sistem bahan bakar. Jumlah bahan bakar yang dibakar dalam engine berhubungan langsung terhadap jumlah horsepower dan torque yang diperlukan. Secara umum, bertambah banyak bahan bakar yang diterima engine, maka torque yang tersedia pada flywheel makin bertambah. Komponen bahan bakar yang menyesuaikan jumlah bahan bakar yang diberikan untuk kebutuhan horsepower dengan mengubah atau mengatur jumlah bahan bakar dan waktu yang tepat untuk diinjeksikan. Selanjutnya yaitu pompa dan penyalur bahan bakar terdiri dari satu, fuel tank, yaitu tank dari bahan bakar. Yang kedua itu fuel filter, yaitu saringan bahan bakar. Yang ketiga itu transfer pump atau pompa bahan bakar. Yang keempat itu injeksi pump atau pompa injeksi. Yang kelima itu governor. Yang keenam itu timing advance mechanism. Yang ketujuh fuel radiator control. Yang ke-8 high pressure fuel lines. Yang ke-9 low pressure fuel lines. Yang pertama yaitu tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini adalah tempat penyimpan bahan bakar. Tangki bahan bakar ini tersedia dalam bermacam-macam ukuran. Dan tangki bahan bakar terletak pada beberapa posisi tergantung pada pemakaiannya. Yang kedua ada primary fuel filter. Fuel transfer pump menghisap bahan bakar dari tangki melalui primary fuel filter. Primary fuel filter juga menjaring kotoran kasar yang terdapat di dalam bahan bakar. Yang selanjutnya ada water separator. Beberapa bahan bakar juga mempunyai water separator. Water separator ini berfungsi untuk mengeluarkan atau mengurangi pengembunan atau air dalam ruang bakar. Selanjutnya ada fuel transfer pump. Dari primary fuel filter, bahan bakar mengalir masuk ke transfer pump. Transfer pump menyedot bahan bakar melalui bagian hisap yang bertekanan rendah dari sistem bakar. Kegunaan yang utama dari fuel transfer pump adalah untuk menjaga pasokan yang cukup bahan bakar yang bersih di dalam injektor pump. Dan yang selanjutnya ada final fuel filter atau filter terakhir. Bahan bakar yang berada di dalam transfer pump dipompakan masuk ke dalam filter kedua atau akhir. Saringan bahan bakar menjaring partikel kotoran yang sangat halus yang terdapat di dalam bahan bakar yang merusak nozzle atau penyumbat injektor. Filter terakhir terletak atau terpasang di antara transfer pump dan rumahan injektor. Filter bahan bakar tidak mempunyai bypass valve. Apabila filter menjadi buntu, maka aliran bahan bakar berhenti dan engine akan mati. Hal ini melindungi engine dari bahan bakar yang kotor. Selanjutnya yaitu ada priming pump. Secara umum, filter bahan bakar terakhir terpasang bersamaan dengan priming pump pada bypassnya dan juga dapat menggunakan priming pump untuk melancarkan
pengisian fuel apabila telah melepas rumahan pompa karena suatu perbaikan. Pompa ini juga digunakan untuk mengincar pengisian bahan bakar pada sistem setelah dilakukan penggantian fuel filter. Selanjutnya yaitu injektor pump housing. Bahan bakar dikeluarkan dari fuel filter terakhir lalu mengalir masuk ke dalam saluran di dalam rumahan injektor pump. Pompa yang berada di dalam rumahan menakar atau memberikan tekanan terhadap bahan bakar. Rumahan pompa biasanya terletak dekat bagian depan engine karena pompa digunakan oleh roda gigi dari camshaft. Timing Advance Unit, Mechanical Gunnover, dan View Radio Control dipasang pada rumahan pompa. Selanjutnya yaitu High Pressure Fuel Line. Pada sistem yang memakai pompa dan saluran bahan bakar, pipa baja saluran bahan bakar yang bertekanan tinggi menghubungkan injektor pump ke nozzle. Bagian yang bertekanan tinggi dari sistem bahan bakar terdiri dari pipa saluran bakar yang bertekanan tinggi dan nozzle. Selanjutnya yaitu nozzle. Bahan bakar mengalir melalui pipa bahan bakar yang bertekanan tinggi terus-menerus ke nozzle. Nozzle terpasang di dalam kepala silinder head. Nozzle mempunyai valve yang akan terbuka apabila bahan bakar cukup tinggi. Apabila valve terbuka, maka bahan bakar akan mengabut dan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Pada akhir penyemprotan, terjadi penurunan tekanan yang sangat cepat yang membuat valve menjadi tertutup. Selanjutnya yaitu return lines. Lebih banyak bahan bakar yang tersedia di dalam rumah injektor pump daripada yang digunakan pada engine. Selanjutnya berikut pipa saluran kembali. 1. Mengembalikan bahan bakar yang berlebihan ke tangki bahan bakar. Yang kedua, membuang udara dari bahan bakar. Yang ketiga, mendinginkan bahan bakar dengan membuat bahan bakar tetap bergerak. Selanjutnya yaitu view shut off atau pemutus bahan bakar. Sistem bahan bakar menggunakan metode elektrikal atau manual untuk memutuskan pasokan bahan bakar. Selanjutnya yaitu rancangan ruang pembakaran. Rancangan ruang pembakaran mempengaruhi efisiensi dan kinerja dari engine. Rancangan piston dan metode yang digunakan untuk menginjeksikan tahan bakar ke dalam silinder menentukan seberapa cepat dan sempurnanya tahan bakar terbakar. Pada sistem yang memakai pompa dan pada sistem saluran bahan bakar terdapat jenis rancangan ruang pembakaran, yaitu 1. Pre-combustion chamber atau PC dan direct injector atau DA. Pada sistem EUI harus ada satu jenis dasar dari ruang pembakaran, yaitu DI. Yang pertama yaitu direct injection atau DI. Direct injection pada rancangan ruang pembakaran yang di direct injection, bahan bakar diinjeksikan secara langsung ke dalam silinder melalui nozzle. Yang kedua yaitu pre-combustion. Pre-combustion pada sistem PC, maka nozzle menginjeksikan bahan bakar ke dalam pre-combustion chamber di mana bahan bakar akan terbakar. Pembakaran ini memaksakan bahan bakar yang tersisa untuk masuk ke dalam ruang utama di mana pembakaran yang sempurna terjadi. Selanjutnya yaitu sistem electric unit injection. Sistem electric unit injection atau EUI memakai beberapa komponen yang sama seperti pada yang memakai sistem dengan pompa dan pipa penyalur bahan bakar. Sistem EUI memakai 1. Fuel tank, 2. Primary fuel filter, 3. Fuel transfer pump, 4.
final view filter. Yang kelima, turn lights. Fuel injection pump merupakan bagian di mana sistem AUI berada dengan yang mempunyai pump dan liner system yang memakai pompa dan pipa saluran bahan bakar. Yang pertama yaitu fuel manifold. Bahan bakar dikeluarkan melalui filter akhir lalu masuk ke dalam fuel manifold atau saluran bahan bakar. Fuel manifold biasanya bagian dari engine block. Yang kedua yaitu electronic unit injector, fuel injector pump atau pipa injeksi bahan bakar. Pipa bertekanan tinggi dan nozzle digantikan dengan komponen tunggal yang disebut unit injector. Electronic unit injector terpasang pada bagian cylinder head. Selanjutnya yaitu electronic control module. Pada sistem AUI, mechanic gunnover, time advance, dan fuel radiator control digantikan dengan electric. Sistem AUI menggunakan electric control module atau ACM menyimpan beberapa informasi elektrik dan program. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja mechanical governor. Mechanical governor menggunakan sistem flywheel dan steering untuk menggerakkan control rack spring. Selalu berusaha untuk menggerakkan rack arah fuel on, sedangkan flywheel arah fuel off. Selanjutnya, timing advance. Setiap perubahan beban atau engine load dan putaran atau engine RPM bahan bakar yang harus diinjeksikan terjadi dalam derajat waktu yang berbeda untuk tiap-tiap perubahan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan atau memperoleh saat yang tepat bagi bahan bakar untuk terbakar. Yang terakhir, fuel radiator control atau FRC. Fuel system tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya ditunjang oleh sistem pemasok udara atau air introduk dan exhaust system yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.